Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Andri Kampung Bolon. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian Dia Mengerti.
Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu dan hidup kami jadi hampa dan kosong. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 demikian firman Tuhan. Ayat 15 sampai 16. Maaf. Oke. 3 2 1 tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini agak ribet ya susunannya. Saya ulangi ya. Tetapi dengan teguh, nah ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi nggak asal sayang saja, tetapi kalau kita menyayangi orang lain, kita harus melakukannya dalam kebenaran. Kadang-kadang kita kan mencurahkan sayang kita kepada orang lain, nggak benar. Orang melakukan kesalahan pun kita biarkan saja. Kita rasa itu karena kita sayang. Enggak. Firman Tuhan ini bilang kepada jemaat Efesus, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Lalu kemudian karena kebenaran dalam kasih itu kita bertumbuh dalam segala hal. Ke arah siapa? Ke arah Kristus Yesus sebagai kepala jemaat. Bertumbuh dalam kebenaran karena kasih, dan ada tujuannya mendekatkan semua kepada Kristus ya. Dan bertumbuhnya ini dalam segala hal, tidak pilih-pilih ya. Lalu kemudian dikatakan daripada Kristuslah seluruh tubuh ini gereja ya, kita semua yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sekali lagi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau boleh saya sarikan ya, yang dimaksud Rasul Paulus adalah satu, hendaklah kamu hidup dalam kasih satu sama lain. Kedua, dalam kebenaran. Dan ketiga, karena kebenaran dalam kasih itu, maka kamu harus bertumbuh semakin sempurna sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, bagaimana supaya bisa bertumbuh sempurna? Ternyata kita dimanapun kita berada dilengkapi satu sama lain. Seperti kita di gereja ini, kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita nggak bisa sempurna, kita nggak bisa mengandalkan apa yang dikasih Tuhan saja untuk bertumbuh. Kita membutuhkan orang lain. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk bertapa, ya kan? Nggak pernah itu semedi di gunung berhari-hari. Enggak.
janganlah kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan selalu ingin kita itu nyemplung ke persekutuan jemaat. Karena apa? Ya sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa kita ini bisa bertumbuh kalau kita ada dalam lingkungan jemaat. Ya. Baik, nah mari kita melihat bersama-sama tema ini, yaitu bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Nah, ada 3 hal seperti biasa. 1, supaya kita bisa bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, kita harus memiliki dasar kebenaran dalam kasih. Nah, ada seorang bernama Scott Lapierre. Dia mengatakan begini, bahasa Inggrisnya begini, knowledge puffs up but love builds up. Nah, artinya kurang lebih begini, pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. Sekali lagi ya, memiliki pengetahuan, kalau orang itu merasa dia memiliki pengetahuan, itu justru akan cenderung membuat dia sombong. Atau dengan kata lain, pengetahuan yang dimilikinya tidak berguna. Tetapi kalau orang memiliki kasih yang dimilikinya itu akan membangun baik dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Jadi mana yang lebih baik? Pengetahuan apa kasih? Kasih. Tetapi kita juga harus bertumbuh dalam pengetahuan. Nah, pengetahuannya dari mana? Ya dari firman Tuhan. Ya, nanti kita lihat bahwa ternyata ya tidak bisa kalau kita hanya bilang kita mau mengasihi orang, tapi nggak mengerti mengenai kehendak Tuhan. Agar kita bisa semakin mengasihi orang lain, kita perlu belajar kehendak Tuhan, kan? Nah, itu yang kita akan lihat bersama-sama. Pengetahuan dimaksudkan Tuhan untuk membangun diri sendiri dan orang lain. Tetapi itu hanya bisa kalau kita memiliki kasih. Kita bisa banyak contoh ya, orang yang punya pengetahuan tetapi tidak memiliki kasih. Dia bisa saja kaya dalam sesaat, dia bisa saja berhasil dalam hidupnya, dia bisa saja populer, tapi tidak lama kemudian masuk penjara, kehilangan segala-galanya, lalu mengakhiri hidupnya dengan citra yang buruk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang salah seorang yang senang mempelajari firman Tuhan, saya itu selalu dihadapkan pada sebuah tantangan. Sekaligus pengakuan ya, bahwa pengetahuan saya itu tidak menentukan bahwa saya benar dan orang lain salah. Pengetahuan saya bertambah. Kan saya setiap pagi bagi firman Tuhan itu. Ya. Tapi tidak berarti bahwa kemudian karena saya banyak tahu dan bisa ngajar firman Tuhan, itu kemudian saya merasa lebih benar dari orang lain. Ternyata nggak begitu. Ya. Ternyata nggak begitu. Nah, mari kita lihat ini pengakuan Salomo, bahkan orang yang dianggap paling berhikmat ya, dalam Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18. Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18. Oke ya, saya bacakan aja ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Bapak Ibu pernah menjaring angin? Apa yang didapat?
Apa yang didapat? Tidak ada. Jadi maksudnya Salomo percuma dia pinter, gitu gampangannya itu. Percuma dia pinter, gitu. Nah, bayangkan dia Amsal loh. Ya. Amsal itu banyak pembelajaran kita percaya bahwa Amsal itu ditulis Salomo waktu dia muda. Ya, Salomo kan terkenal hikmatnya. Nah, pengkhotbah, ya, pengkhotbah itu ditulis di masa tuanya. Makanya banyak pengakuan dari Salomo bilang apa yang dia miliki, apa yang dia pelajari itu sia-sia gitu. Seperti menjaring angin. Nah, dia bilang begini lagi. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Ini dia. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Salomo adalah pengetahuan tanpa kasih itu justru hanya akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Karena yang dikatakan Scott Latier tadi, pengetahuan cenderung membuat orang sombong dan tidak bergantung pada Tuhan. Jadi mari kita memiliki dasar kebenaran dalam kasih, yaitu kita semakin rindu mempelajari firman Tuhan, tetapi ingat bahwa yang terpenting adalah kasih. Dan pengetahuan yang kita miliki itu harus ada gunanya bagi orang lain. Kalau tidak ada gunanya. Yang kedua, supaya kita bisa bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, yaitu bertumbuh dalam segala hal dan ke arah Kristus. Bapak Ibu, gereja itu atau persekutuan itu sebenarnya enggak dimaksudkan Tuhan untuk dibesarkan sebagai sebuah organisasi. Ya. Jadi gereja Tuhan itu tidak perlu berlomba-lomba untuk menjadi lebih besar dari orang lain. Enggak, bukan itu tujuan Tuhan Yesus yang saya yakini, ya, mendirikan gereja. Tetapi untuk menolong setiap anggotanya bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Kalau setiap anggotanya itu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, otomatis jumlah mereka akan ditambahkan. Itu keyakinan saya. Jadi kita nggak perlu kecil hati kalau jumlah kita di sini sedikit, ya. Tapi baiklah kita berlomba-lomba untuk semakin mengenal Tuhan dan menjadi berkat bagi satu sama lain, serta tidak sungkan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, 2 Petrus 3 ayat 7-18 saya bacakan saja. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, satu, kita harus memiliki dasar kebenaran dalam kasih. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam arti kita harus mau belajar membaca firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Nah, Bapak Ibu, gereja itu memang punya prinsip yang tidak masuk akal, dan hanya gereja yang mengajarkan itu, yaitu yang terbesar di antaramu adalah yang menjadi pelayan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal buat dunia. Orang berkuasa supaya apa? Dilayani. Orang berkuasa supaya dihormati. Orang punya banyak uang
percaya berlomba-lomba untuk menjadi pelayan bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita mau belajar firman Tuhan, tujuannya bukan kita supaya lebih jago dari orang lain tentang firman Tuhan, tapi supaya kita bisa menolong orang lain semakin mengenal Kristus. Kalau Tuhan memberikan kita harta, kekayaan, kita mengerti bahwa justru itu dimaksudkan Tuhan supaya kita bisa menjadi pelayan bagi banyak orang melalui uang kita. Kalau kita diberikan kekuasaan dan kedudukan, itu dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita bisa menolong orang-orang yang lemah. Jadi tujuan dari Tuhan melimpahkan berkat bagi hidup kita adalah supaya kita saling melengkapi, saling melayani, supaya kita semua bisa bertumbuh dalam Kristus. Nah, Filipi 2 ayat 1 sampai 4 bilang begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mengamini firman Tuhan ini dengan mari kita masing-masing berlomba. Berlombanya bukan menjadi kaya-kayaan, itu kaya-kayaan. Berlomba supaya menjadi paling kaya di antara kita. Berlomba supaya karirnya paling moncer di antara kita. Berlomba supaya paling banyak duit. Berlomba supaya kita yang terunggul dalam segala enggak. Tetapi baiklah kita berlomba-lomba supaya kita menjadi yang paling pelayan. Gimana itu ya bahasa Indonesianya ya? Menjadi yang paling pelayan. Ya, artinya kalau ada semua orang di gereja ini, saya ingin berlomba-lomba supaya saya bisa menjadi pelayan bagi Bu Lukas, menjadi pelayan bagi Kavin, bisa menjadi pelayan bagi Kalita, bisa menjadi pelayan bagi Pak Yohanes, bisa menjadi pelayan bagi Bu Sarayan, bisa menjadi pelayan bagi Mas Michael. Nah, masing-masing kita berpikir yang sama, gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi pelayan buat yang lain? Ya belajar firman Tuhan kan. Apalagi menyumbangkan talenta yang kita punya untuk orang lain. Ya, kalau kayak saya punya gaji, ya saya akan sangat senang sekali kalau naik gaji. Ya, kenapa? Karena kalau saya naik gaji, perpuluhan saya bertambah. Nah, berarti saya bisa memberi lebih banyak lagi. Dan masing-masing kita tambah talenta kita. Dulu saya nggak bisa main keyboard. Ya, masih ingat dulu sekali. Ya. Kita di Sukapura itu dulu gitar. Dan saya tuh nggak bisa main gitar sebenarnya. Di Jogja bertahun-tahun sudah bisa. Tapi karena tidak ada pilihan lain, nggak ada orang yang main gitar, saya belajar sendiri. Ya. Tapi kemudian gitar kan jadi nggak kuat ya dibandingkan suara jemaat yang semakin besar. Nah, almarhum Bung Sil itu ada keyboardan. Jadi saya ke pasar Impres dulu beli buku sendiri, dia belajar sendiri. Ya. Supaya saya bisa melayani. Padahal bertahun-tahun saya di Jogja itu ada gurunya loh. Ada guru piano, ada guru keyboard loh. Loh kok saya nggak pernah mau belajar gitu. Ya.
Ya tidak pernah sempurna juga sampai sekarang. Tapi paling tidak ya bisa menjadi berkat. Nah Bapak Ibu, baiklah kita juga semua memiliki pengalaman seperti itu. Ya, jadi yang diberkati Tuhan, yang pintar bikin kue, ya udah bikin kue buat semua gitu. Yang pintar nyanyi, ya udah nyanyi setiap minggu buat semua gitu. Ya. Yang senang baca firman Tuhan dan dapat berkat, ayo bersaksi gitu. Dia sama khotbah saya juga pengen dapat jatah untuk khotbah gitu. Ya. Dapat ya Bapak Ibu ya yang saya maksudkan ya. Ya. Hari ini sebenarnya itu yang saya ingin sharekan kepada kita, bahwa kita semua ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, cuman tantangannya apakah kita selama ini sudah memberikan yang tepat gitu, nah, dengan apa yang kita miliki. Nah Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu sadari atau tidak Bapak Ibu sadari, itu menjadi berkat bagi saya pribadi. Bapak Ibu mungkin tidak pernah pikir gimana caranya saya jadi berkat buat Pak Andri. Ya nggak usah dipikirin. Tapi saya mengaku bahwa Bapak Ibu masing-masing itu jadi berkat buat saya pribadi. Ya. Jadi jangan pernah kita minder lah, ya, satu sama lain. Kita ini memang dibuat Tuhan gabung dalam persekutuan jemaat ini untuk saling jadi berkat, supaya kita semua bisa semakin bertumbuh dalam Kristus. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, Allah itu baik. Baiklah, kita di gereja ini beruntung karena Tuhan menetapkan kita menjadi keluarga GKR Silo RBS. Ya, orang bingung, RBS itu kan keren. Bingung, Mas Michael, ponakku sampai kemana? Masih sama. Apa itu GKR Silo RBS? Kan keren banget ya. Rawa Badak Selatan. Bikin bahasa Inggris. Singkatannya. Ya, jadi datang ke madrasah. Iya. Ya. RBS kalau di itu Pak. Kalau di apa? Di Google maupun di Waze. Ya kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bu Kris, tolong pemimpin doa kita untuk firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dan Bapak Saudara yang mengucap syukur untuk waktu menjelang siang ini dalam kegiatan ibadah kami Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih kami sudah menerima berkat Tuhan yang adalah firman Tuhan yang mengajarkan kami banyak hal. Terima kasih Bapak kalau Engkau memakai setiap kami dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat kami, namun karena kasih karunia Tuhan itu memberikan bagi kami. Dan tidak ada yang bisa kami sombongkan di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami, sebab itu semua adalah miliknya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan, menegur, mengubahkan hati pikiran kami agar kami lebih lagi tertuju kepada Tuhan saja dan menyukakan hatinya Tuhan saja. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Adi yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Engkau memberkati dalam segala hal yang dilakukan, dikerjakan, membuat berhasil. Dan nama Tuhan saja dimuliakan, berkati keluarganya, berkati segala pergumulannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini, kami terus berharap agar Bapa memampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap bagian kami dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak mampu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Biar Engkau yang melihat setiap hati kami, setiap pekerjaan kami, Tuhan yang memuji. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Yesus. Amin.